Melalui surat tertanggal 21 Maret 2017, pihak perusahaan telah melakukan langkah efisiensi secara signifikan. Gak masuk akal. PHK tanpa perundingan, tanpa pesangon, ribuan orang dikeluarin kayak barang rusak gitu aja. Ribuan orang. Itu ribuan keluarga. Bapakku, pamanku, teman-temanku, mereka semua di PHK tanpa pilihan. Katanya sih cuti tanpa gaji. Nyatanya mereka diusir secara perlahan. Tapi kan, Cak, Freeport itu kan juga punya risiko. Mereka bilang renegosiasi kontraknya belum jelas. Dan surat izin operasi pun masih ditahan oleh pemerintah. Apakah bilang resiko? Kita yang disuruh nanggung resiko itu semua. Mereka perusahaan internasional terbesar, miliaran dolar aset. Masa resiko bisnis mereka ditanggung sama ribuan buruh sih? Kamu tahu berapa banyak orang Papua yang kena PHK ini? Lebih dari 3.000. Sebagian besar buruh lokal. Mereka pecat orang-orang kampung kami yang udah puluhan tahun kerja tanpa pesangon, tanpa perundingan bipartit, tanpa keadilan. Nih, UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, pasal 151. PHK harus ada perundingan bipartit dulu. Harus jelas alasannya. Ini malah langsung cuti tanpa gaji. Lah, terus PHK sepihak gitu? Mereka sebut ini sebagai furlough, cuti tanpa gaji. Padahal itu cuma pintu buat buang kami. Ini mah kayak udah diasingkan di tanah sendiri. Mereka itu penyumbang pendapatan negara terbesar. Kalau misalnya mereka pergi, ekonomi kita bakal anjlok dong. Ekonomi siapa yang kamu maksud? Negara atau rakyat kecil yang ada di Papua? Kalian enak di Jakarta ngomong ekonomi negara, tapi di sini di tanah Papua orang-orang tuh kehilangan rumah, dapur, masa depan. Kita cuma angka buat mereka, cuma statistik, nggak ada rasa kemanusiaan di situ. Asal kalian tahu ya, kami ini cuma orang kecil, ditanggung sendiri. Aduh, ini tugas PJBL kenapa nggak selesai-selesai ya? Ada aja tugasnya. Dan itu setiap matkul pasti ada PJBL. Aku istirahat dulu aja deh. Aku jadi ingat sama keluarga yang di sana. Ibu telepon. Halo Ibu, gimana? Ica, Ibu ada kabar kalau Ibu sama om kamu di sini kena PHK. Aku di sini juga lagi ngusahain itu semua kok, Bu. Ica, kita itu cuma buruh, jangan banyak berharap. Hidup kita itu kayak batu di bawah roda besar. Kalau remuk, kalau ditindas. Sampai kapan akan seperti itu? Kita harus lapor ke Disnaker karena ini satu-satunya jalan untuk mencari keadilan. Di Sinaker, mereka itu cuma prosedur, kita cuma angka. Nggak ada yang bakal dengerin suara kita. Kita harus lawan. Kalau kita diem, mereka pikir kita terima. Kamu pernah bilang bukan, ini bukan cuma tentang kamu, tapi ini tentang buruh Papua yang ada di luar sana. Kamu mau mereka nggak punya harapan sama sekali? Keluargaku, teman-temanku, mereka gak ngerti hukum, Nas. Mereka cuma kerja keras, berharap besok masih ada roti di meja. Aku gak kuat kalau harus melihat mereka terus disakitin kayak gini. Ica, kamu gak sendiri. Kita bisa bareng-bareng. Kita bisa tunjukin kepada mereka kalau kita bisa lawan mereka. Sekarang, kita bawa dokumen ini ke Disnaker.
Bu, kami sudah melengkapi seluruh dokumen dan juga kami sudah mengikuti seluruh prosedur yang tersedia. Tolong bantu kami dalam memproses gugatan kami. Mohon maaf, kami hanya menjalankan prosedur. Gugatan Anda telah melewati tenggat waktu, sehingga kami tidak bisa memprosesnya. Jadi, ribuan orang ini cuma angka yang dibuang. Hak kami diabaikan begitu saja. Ya, kalau keberatan silakan ajukan ke Mahkamah Hubungan Industrial. Oh, jadi di meja ini cuma omong kosong doang ya? Tidak ada keadilan buat orang-orang yang tertindas. Sudah cukup, Ica. Ayo kita pergi. Terima kasih sebelumnya. Tidak ada keadilan di sini. Tenang, masih ada cara lain. Serius? Ini 3.000 lebih pekerja di PHK tanpa pesangon? Gak ada transparansi alasan dan prosedur pun sampai diabaikan loh. Bahkan gugatan ke hubungan industrial pun ditolak mentah-mentah. Mereka mainin hidup kami. Freeport itu raksasa. Negara diam. DPR apalagi? Terus kami yang dilupakan. Kami bukan apa-apa di situ. Padahal itu adalah tanah kami, tanah kelahiran kami. Berarti ini tuh namanya kayak exploitation by design ya? Kayak mereka nih bangun tambang di tanah kita, terus eruk emas kita, terus misalkan setelah itu ada masalah, semua masalah dilimpahkan ke buruh. Bener gak sih? Berarti kalau kayak gini, kita harus bikin orang-orang luar tuh sadar akan hal ini, biar publik kampus tahu dan orang luar kampus pun tahu dong, Kak. Akhirnya kamu paham sekarang. Ini bukan soal cuman tambang, tapi ini soal hidup. Ini udah pas, Bang Ines? Oh iya, saturasinya udah pas. Oke, terus rekaman juga udah siap. Oke, Ica, siap? Siap, di sini aku bakal cerita bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai anak dari buruh tambang yang terkena dampak. Gila sih ini video. Ini tuh harus disebarluaskan, harus dibagikan, biar semua orang tuh tahu video ini. Setuju sih aku. Ini bukan cerita tentang Papua saja, tapi ini cerita tentang kita semua. Tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang berkorban. Karena kami memang terluka, tapi kami tidak akan diam. Nama saya Ica Tanitya, ayah saya buruh tambang Freeport tahun 2017. Kami di PHK massal, tanpa peringatan, tanpa pesangon, tanpa keadilan. Ini bukan cuma soal kontrak bisnis, ini soal hak hidup, soal tanah yang diinjak, emas yang diambil, tapi nyawa kami dianggap murah. Kami bukan angka di laporan keuangan, kami manusia, dan kami akan bersuara meski negara ini ditutup telinga. Di